Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Setjazda dengan NIM 2203004. Saya akan menjelaskan pemodelan matematika penyebaran penyakit Ebola dengan model epidemi SIR pada populasi manusia tak konstan dengan treatment. Yang pertama itu latar belakang. Di sini kan judulnya itu tentang penyakit Ebola. Jadi kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu penyakit Ebola. Penyakit Ebola adalah penyakit infeksi virus yang sangat mematikan, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus dari famili Filaviridae. Dengan tingkat kematiannya itu antara 25 hingga 90%. Nah, penyakit Ebola ini pertama kali muncul di Sudan dan Republik Demokratik Kongo pada tahun 1976. Penyebaran penyakit Ebola sendiri ini melalui kontak langsung dengan cairan tubuh si penderita seperti darah, air mani, muntah, dan lain-lain, atau juga dengan benda yang terkontaminasi oleh penderita penyakit Ebola ini. Skripsi ini membahas pemodelan matematika penyebaran penyakit Ebola menggunakan pendekatan model epidemi SIR yang dimodifikasi dengan kelas treatment dan juga populasi manusia yang tidak konstan. Selanjutnya tujuan penelitiannya, kita akan membentuk model penyebaran Ebola berbasis SIR dengan treatment dan populasi manusia tak konstan. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada persamaan diferensial. Skripsi ini mendasarkan model matematis pada persamaan diferensial biasa karena cocok untuk memodelkan perubahan populasi dari waktu ke waktu. Yang kedua itu ada sistem persamaan diferensial. Jadi model yang kita dapatkan nanti itu dia berbentuk sistem persamaan diferensial. Yang ketiga itu ada titik setimbangan atau equilibrium. Ini akan membantu kita menganalisis apakah penyebaran penyakitnya itu akan meningkat atau dia akan menghilang. Titik setimbangan itu terbagi dua, titik setimbangan bebas penyakit dan juga titik setimbangan endemik. Yang keempat itu ada nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen dan vektor eigen ini digunakan dalam analisis kestabilan dengan menganalisis Jacobian di sekitar titik kesetimbangan. Jika semua nilai eigen memiliki real negatif, maka sistemnya itu akan stabil. Jika ada nilai eigen dengan real positif, maka sistemnya itu tidak stabil. Yang kelima itu ada model epidemi SIR. Model SIR adalah model epidemi klasik yang membagi populasi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada S, susceptible, kemudian ada I, infected, dan ada R, recover. Nah, pada skripsi ini, penulis itu menambahkan satu kelompok baru, yaitu TR atau treatment. Selanjutnya ada pembentukan model. Di sini ada asumsi. Yang pertama, penyakit Ebola menular melalui kontak langsung antara individu yang terinfeksi dengan individu yang rentan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tentang penularan penyakit ini. Jadi orang yang sehat jika berinteraksi dengan orang yang terinfeksi, maka berkemungkinan besar dia akan terkena penyakit Ebola. Yang kedua, pasien Ebola dikategorikan positif terkena Ebola ketika muncul gejala-gejala. Yang ketiga, treatment dikenal sebagai terapi empiris pada permulaan penyebaran Ebola. Treatment ini merupakan salah satu pengobatan dari penyakit Ebola. Yang keempat, individu yang terinfeksi dan teridentifikasi akan masuk ke rumah sakit dan mendapatkan treatment agar individu itu dapat sembuh. Yang kelima, individu yang terinfeksi itu dia dapat sembuh setelah dia menerima treatment. Yang keenam, individu yang sembuh dari penyakit Ebola dia tidak dapat terinfeksi kembali pada epidemi yang sama. Dan yang terakhir, laju kematian alami pada setiap kelas itu akan sama. Kemudian ada variabel, di sini terdapat 4 variabel. Yang pertama ada S. S itu susceptible atau jumlah populasi individu rentan terhadap infeksi penyakit Ebola. Yang kedua ada I itu infected, yaitu jumlah populasi individu terinfeksi Ebola dan dapat menularkan ke orang lain. Yang ketiga itu ada TR. TR itu treatment, yaitu jumlah populasi individu yang sedang dirawat karena infeksi Ebola. Dan yang keempat itu ada R, recover, yaitu jumlah populasi individu yang sembuh dari penyakit Ebola. Kemudian juga ada parameter. Yang pertama itu ada A, laju kelahiran individu baru pada kompartemen S. Kemudian ada beta, itu laju kontak penularan antara individu yang rentan dan individu yang terinfeksi. Yang ketiga ada mu, yaitu laju kematian alami. Keempat ada kappa, laju individu terinfeksi yang menerima treatment. Yang kelima ada gamma, yaitu laju kesembuhan individu. Yang keenam ada alpha 1, yaitu laju kematian akibat penyakit pada individu yang sudah terinfeksi. Dan yang ketujuh ada alpha 2, yaitu laju kematian akibat penyakit pada individu yang sedang melakukan treatment. Nah, di sini terdapat skema. Pada skema ini ada 4 kompartemen. Ada S,
kemudian ada I, ada TR atau treatment, dan juga ada R. Untuk laju pertumbuhan populasi individu rentan DSDT itu dipengaruhi oleh masuknya laju kelahiran baru pada kompartemen S sebanyak A, kemudian dikurang dengan laju kontak penularan antara individu rentan yang dia berinteraksi dengan individu yang terinfeksi sebanyak beta SI, kemudian dikurangi dengan laju kematian alami yang terjadi pada kompartemen S sebanyak mu S. Selanjutnya untuk laju pertumbuhan populasi individu rentan DIDT itu dipengaruhi oleh masuknya laju kontak penularan antara individu yang rentan dengan individu yang terinfeksi sebanyak beta SI ini, kemudian dikurangi dengan MI. M di sini itu ada, yang pertama ada laju individu yang terinfeksi, dia menerima treatment sebanyak kappa I, kemudian ada laju kematian alami pada individu yang terinfeksi sebanyak mu I, dan juga ada laju kematian akibat penyakit Ebola ini pada individu yang terinfeksi sebanyak alpha 1. Jadi M di sini itu ada kappa ditambah mu ditambah alpha 1. Selanjutnya, laju pertumbuhan populasi individu yang menerima treatment, yaitu DTR-DT, dipengaruhi oleh masuknya laju individu yang terinfeksi menerima treatment sebanyak kappa I, dikurangi dengan NTR. NTR itu di sini ada laju kematian alami pada kompartemen treatment sebanyak mu TR atau mu treatment. Kemudian juga ada laju kematian akibat penyakit Ebola pada orang yang menerima treatment sebanyak alpha 2. Dan juga ada laju kesembuhan individu setelah menerima treatment sebanyak gamma TR atau gamma treatment. Jadi N di sini itu ada mu ditambah alpha 2 ditambah gamma. Yang terakhir ada laju pertumbuhan populasi individu yang rentan DRDT dipengaruhi oleh masuknya laju kesembuhan individu setelah melakukan treatment gamma TR, kemudian dikurangi dengan laju kematian alami pada kompartemen R sebanyak mu R. Setelah didapat sistem persamaan diferensial dari hasil skema tadi yang merupakan persamaan 1, selanjutnya di sini ada teorema 1. Teorema 1 ini yaitu titik setimbangan atau titik equilibriumnya. Di mana pada teorema 1 ini dipunyai R0 sama dengan beta A per mu M. Berdasarkan nilai R0 itu diperoleh dua hal. Yang pertama, jika R0 kecil dari 1, maka sistem hanya memiliki satu titik kesetimbangan, yakni P0, S, I, treatment, R, di mana S-nya itu A per mu, dan untuk I, treatment, dan R-nya itu 0. Yang kedua, jika R0-nya itu kecil dari 1, maka sistem memiliki dua titik kesetimbangan, yakni P0 sama dengan S, I, treatment, dan R, S-nya itu A per mu, dan P1, S bintang, I bintang, treatment bintang, dan R bintang, sama dengan seperti yang ada pada PPT ini. Untuk S bintangnya itu ada M per beta, kemudian untuk I bintangnya ada beta A dikurang mu M per beta M, kemudian treatment bintangnya itu kappa dikali beta A dikurang mu M dibagi beta Mn, dan untuk R bintang itu ada gamma dikali kappa dikali beta A dikurang mu M dibagi mu beta Mn. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema 1 tadi. Untuk mendapatkan titik kesetimbangan, maka masing-masing ruas kanan persamaan dari sistem 1, sistem dari skema tadi, itu dibuat sama dengan 0, sehingga diperolehlah sistem 2. Seperti pada PPT ini, ada A dikurang beta SI dikurang mu S sama dengan 0, kemudian ada beta SI dikurang MI sama dengan 0, kappa I dikurang N treatment sama dengan 0, gamma treatment dikurang mu R sama dengan 0, dan P itu S ditambah I ditambah treatment ditambah R. Nah, dari beta SI dikurang MI sama dengan 0 itu diperoleh I sama dengan 0, atau beta S dikurang M sama dengan 0. Nah, untuk beta S dikurang S sama dengan 0 itu diperoleh S-nya itu M per beta. Kemudian terdapat dua kasus. Yang pertama, kasus I sama dengan 0. Itu untuk titik kesetimbangan bebas penyakit, dan nanti ada kasus I tidak sama dengan 0. Itu untuk titik kesetimbangan endemik. Kita akan membahas kasus yang pertama, yaitu kasus I sama dengan 0. Di sini dimisalkan titik kesetimbangan bebas penyakit itu adalah P0, S, I, treatment, dan R. Kita substitusikan I sama dengan 0 ini ke persamaan A dikurang beta SI dikurang mu S sama dengan 0, sehingga setelah kita lakukan operasi aljabar, dapat nilai S-nya itu sama dengan A per mu.
Kemudian substitusi juga I sama dengan 0 pada persamaan kappa I dikurang N treatment sama dengan 0, sehingga didapatkan treatmentnya itu sama dengan 0. Selanjutnya, nilai treatment sama dengan 0 itu kita substitusikan juga ke persamaan gamma treatment dikurang mu R sama dengan 0, sehingga didapat juga nilai R-nya itu sama dengan 0. Jadi, P0 dengan S, I treatment dan R-nya itu, nilai S-nya itu ada A per mu, dan I treatment R-nya itu ada 0. Terbukti seperti teorema 1 pada bagian 1 tadi. Selanjutnya di sini ada kasus yang kedua, yaitu kasus I tidak sama dengan 0 atau titik kesetimbangan endemik. Di sini sudah diketahui bahwa tadi didapat S itu M per beta. Jadi nilai S pada kasus yang ini itu diketahui S bintang sama dengan M per beta. Dimisalkan titik kesetimbangan endemik adalah P1, di mana P1 itu ada S bintang, I bintang, treatment bintang, dan R bintang. Jadi sistem persamaan diferensialnya menjadi sistem yang ketiga, di mana ada persamaan A dikurang beta S bintang, I bintang dikurang mu S bintang sama dengan 0. Ada beta S bintang dikurang M dikali I bintang sama dengan 0. Kemudian kappa I bintang dikurang N treatment bintang sama dengan 0. Dan gamma treatment bintang dikurang mu R bintang sama dengan 0, dan juga ada P bintang sama dengan S bintang, I bintang, treatment bintang, dan R bintang. Tadi kan didapat S bintangnya itu M per beta. Kita substitusikan S bintangnya itu ke persamaan A dikurang beta S bintang I bintang dikurang mu S bintang sama dengan 0, sehingga dari persamaan ini kita bisa mencari I bintang, dan didapat I bintangnya itu beta A dikurang mu M dibagi beta M. Selanjutnya nilai I bintang tadi kita substitusikan juga ke persamaan kappa I bintang dikurang N treatment bintang sama dengan 0. Setelah kita lakukan operasi aljabar, didapatlah di sini treatment bintang, yaitu kappa dikali beta A dikurang mu M per beta Mn. Nah, kita substitusikan lagi nilai treatment bintangnya itu pada persamaan gamma treatment bintang dikurang mu R bintang sama dengan 0, sehingga dari persamaan ini didapat nilai R bintang, yaitu gamma dikali kappa dikali beta A dikurang mu M per mu beta Mn. Jadi P1 itu sama dengan S bintang, I bintang, treatment bintang, dan R bintang itu seperti pada PPT ini. Dan terbukti teorema 1 pada bagian yang kedua tadi. Nah, jelas jika beta A dikurang mu M itu besar sama dari 0, maka semua suku P1 bernilai tak negatif. Untuk menentukan angka rasio reproduksi dasar R0 dengan mengasumsikan I bintang besar dari 0, berdasarkan P1 tadi diperoleh I bintangnya itu beta A dikurang mu M per beta M. Jadi beta A dikurang mu M per beta M itu besar dari 0, sehingga didapat beta A per mu M besar dari 1. Sehingga dari sini diperoleh nilai R0, yaitu beta A per mu M. Setelah kita membuktikan teorema 1 tadi, di sini juga terdapat teorema 2, yaitu analisis titik kesetimbangan. Analisis titik kesetimbangan ini juga terbagi dua. Yang pertama ada bebas penyakit, dan yang kedua itu ada endemik. Di sini disebutkan dipunyai R0 sama dengan beta A per mu M, dan P0 dan P1 adalah titik-titik kesetimbangan sistem 1, seperti pada teorema 1 tadi. Berdasarkan nilai R0 diperoleh dua hal juga. Yang pertama, jika R0 kecil dari 1, maka P0-nya itu stabil asimptotik lokal. Jika R0 besar dari 1, maka P0 tidak stabil, dan P1-nya itu stabil asimptotik lokal. Selanjutnya bukti, analisis kestabilan ditentukan berdasarkan nilai eigen dari matriks Jacobian yang diperoleh melalui metode linearisasi, di mana matriks Jacobian ini merupakan turunan parsial dari persamaan satu hasil skema yang tadi. Jadi persamaan satu tadi itu diturunkan parsial seperti matriks yang ini, sehingga didapatlah matriks Jacobiannya yang ini. Selanjutnya, analisis kestabilan di sekitar titik kesetimbangan bebas penyakit. Untuk titik kesetimbangan bebas penyakit itu ada P0, SI, treatment R, dengan S-nya itu A per mu. Jadi P0 itu akan kita substitusikan ke dalam matriks Jacobian yang sudah didapat tadi. Sehingga didapatlah matriks Jacobian yang ini. Kemudian kita akan mencari nilai eigen matriks
Jacobian itu dengan determinan lambda I dikurang matriks Jacobian sama dengan 0, sehingga diperoleh matriks Jacobiannya sebagai berikut. Selanjutnya kita menghitung determinan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Adapun rumus kofaktor yaitu KIJ sama dengan negatif 1 dipangkatkan I ditambah J dikali dengan determinan minor IJ. Minor artinya baris ke I dan kolom ke J itu dari sebuah matriks dihilangkan. Setelah kita lakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, diperolehlah lambda ditambah mu dikali lambda dikurang beta A per mu ditambah M, kemudian dikali lambda ditambah N, dan dikali lambda ditambah mu sama dengan 0. Dari persamaan ini diperoleh nilai Eigen sebagai berikut, yaitu lambda 1 sama dengan negatif mu, kemudian lambda 2 sama dengan beta A per mu dikurang M, kemudian lambda 3 sama dengan negatif N, dan lambda 4 sama dengan negatif mu. Berdasarkan nilai-nilai Eigen tersebut, terlihat bahwa nilai Eigen lambda 1, lambda 3, dan lambda 4 itu negatif. Selanjutnya kita akan menganalisis nilai Eigen lambda 2. Karena tadi didapat R0-nya sama dengan beta A per mu M, bisa kita peroleh nilai beta ialah R0 mu M per A. Kemudian kita substitusikan nilai beta itu ke lambda 2 tadi. Sehingga diperolehlah lambda 2-nya ialah M dikali R0 dikurang 1. Jadi, apabila R0 kecil dari 1, berakibat lambda 2, yang dimana lambda 2 itu M dikali R0 dikurang 1 juga kecil dari 0. Selanjutnya kita akan melakukan analisis kestabilan di sekitar titik kesetimbangan endemik. Untuk titik kesetimbangan endemik, P1 sama dengan S bintang, I bintang, treatment bintang, dan R bintang seperti pada PPT. Nilai P1 ini kita substitusikan ke dalam matriks Jacobian yang di awal tadi. Kemudian diperolehlah matriks Jacobian berikut ini. Dari matriks Jacobian ini, kita akan mencari nilai Eigen matriks determinan lambda I dikurang matriks Jacobian sama dengan 0, sehingga diperoleh matriks determinannya sebagai berikut. Kemudian kita menghitung determinan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, seperti pada analisis bebas penyakit sebelumnya. Sehingga diperolehlah persamaan lambda ditambah mu dikali lambda ditambah n dikali lambda ditambah beta I bintang ditambah mu dikali lambda dikurang beta S bintang ditambah m, kemudian dikurang beta S bintang dikali negatif beta I bintang sama dengan 0. Jadi dari persamaan itu diperoleh nilai Eigen, yaitu lambda 1 sama dengan negatif mu, dan lambda 2 sama dengan negatif n. Berdasarkan nilai-nilai Eigen tersebut, terlihat bahwa kedua nilai Eigen ini negatif. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Eigen lambda 3 dan lambda 4. Nilai-nilai Eigen lambda 3 dan lambda 4 diperoleh dari persamaan yang tersisa tadi, yaitu lambda ditambah beta I bintang ditambah mu dikali lambda dikurang beta S bintang ditambah m dikurang beta S bintang dikali negatif beta I bintang sama dengan 0. Ini kita lakukan operasi perkalian aljabar, sehingga diperoleh persamaan lambda kuadrat dikurang beta dikali S bintang dikurang I bintang dikurang M dikurang mu dikali lambda ditambah M dikali beta I bintang dikurang mu dikali beta S bintang ditambah M mu sama dengan 0. Di sini ada nilai S, kita substitusikan nilai S bintang sama dengan M per beta, maka diperolehlah persamaan lambda kuadrat dikurang beta dikali M per beta dikurang I bintang dikurang M dikurang mu dikali lambda ditambah M dikali beta I bintang sama dengan 0. Pada persamaan tadi juga ada I bintang, maka kita akan substitusikan nilai I bintang pada persamaannya. Sehingga diperolehlah lambda 2 ditambah beta A per M dikali lambda ditambah beta A dikurang mu M sama dengan 0. Karena R0 sama dengan beta A per mu M, diperoleh beta sama dengan R0 dikali mu M per A. Kita masukkan nilai beta ini, sehingga diperoleh lambda kuadrat ditambah mu R0 lambda ditambah mu M dikali R0 dikurang 1 sama dengan 0. Ini merupakan bentuk akar-akar persamaan kuadrat, di mana di sini untuk A-nya itu ada lambda kuadrat, untuk B-nya itu mu R0 lambda, dan untuk C-nya itu mu M dikali R0 dikurang 1. Dipunyai R0 besar 1, jelas mu R0 itu besar dari 0, dan mu M dikali R0 dikurang 1 besar dari 0.
Jelas, mu R0 dikuadratkan dikurang 4 mu M dikali R0 dikurang 1 kecil dari mu R0 kuadrat. Sehingga didefinisikan di sini D itu mu R0 kuadrat dikurang 4 mu M dikali R0 kurang 1. Jadi jelas lambda 3,4 sama dengan negatif mu R0 plus minus akar mu R0 kuadrat dikurang 4 mu M dikali R0 kurang 1 dibagi 2. Di sini terdapat dua kasus. Yang pertama, kasus D kecil dari 0. D kecil dari 0 apabila mu R0 kuadrat kecil dari 4 mu M dikali R0 dikurang 1. Jelas, lambda 3,4 mempunyai bagian real negatif. Yang kedua, kasus D besar dari 0. D besar dari 0 apabila mu R0 kuadrat besar dari 4 mu M dikali R0 kurang 1. Sehingga diperoleh lambda 3-nya itu kecil dari 0. Dan juga lambda 4-nya itu kecil dari 0. Jadi jelas bahwa lambda 3 dan lambda 4-nya itu juga bernilai negatif. Selanjutnya ada simulasi. Di sini diketahui nilai subpopulasi dengan S sama dengan 20, I sama dengan 10, treatment sama dengan 5, dan R sama dengan 2. Kemudian ada nilai parameter di mana A sama dengan 1, beta sama dengan 0,005, kappa sama dengan 0,1, gamma sama dengan 0,02, mu sama dengan 0,06, dan alpha 1,2 itu sama dengan 0,05. Dari nilai-nilai parameter yang diberikan diperoleh R0 dengan rumus beta A per mu M, sehingga didapat R0-nya 0,4, di mana 0,4 ini kecil dari 1. Artinya penyakitnya itu tidak menyebar dan akan menghilang. Kemudian di sini ada grafik. Yang warna biru ini merupakan populasi individu rentan, di mana pada populasi individu rentan ini dia mengalami penurunan dikarenakan individu rentan itu dia terinfeksi penyakit Ebola, dan juga individu rentan itu dia mengalami kematian secara alami. Kemudian grafiknya itu naik dikarenakan adanya laju kelahiran individu baru pada populasi individu rentan ini. Kemudian itu ada yang merah. Yang warna merah ini merupakan populasi individu yang terinfeksi, di mana populasi individu yang terinfeksi ini dia mengalami penurunan dikarenakan individunya itu pindah ke kompartemen treatment, atau individu yang terinfeksi itu dia melakukan treatment. Kemudian individu yang terinfeksi ini dia mengalami kematian alami dan juga mengalami kematian akibat dari penyakit Ebola itu. Kemudian yang warna hijau ini merupakan populasi individu yang melakukan treatment. Dia mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya individu yang terinfeksi itu dia melakukan treatment. Kemudian dia mengalami penurunan dikarenakan individu yang treatment itu mengalami kematian secara alami dan juga mengalami kematian akibat dari penyakit Ebola itu. Selanjutnya di sini ada yang warna hitam, itu populasi individu yang sembuh. Dia mengalami penurunan di sini dikarenakan adanya kematian alami pada individu yang sembuh itu. Untuk grafik saya menggunakan MATLAB. Jadi kesimpulan yang didapat ialah semakin kecil nilai parameter beta atau individu rentan yang terinfeksi penyakit Ebola, dan semakin besar nilai parameter kappa atau individu yang melakukan treatment, maka akan semakin kecil pula nilai R0-nya. Jadi wabah penyakitnya itu tidak menyebar, dia akan menghilang. Treatment di sini dibutuhkan dalam model matematika untuk menurunkan banyak subpopulasi manusia yang terjangkit penyakit Ebola ini, dan juga menaikkan banyaknya subpopulasi manusia yang sembuh dari penyakit. Demikian penjelasan saya tentang pemodelan matematika penyebaran penyakit Ebola dengan model epidemisir pada populasi manusia tak konstan dengan treatment. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.